Halo pendengar, bersama saya Kerry dan saya ditemani oleh teman saya Sumarna, dalam acara Oasis, obrolan asik seputar Injil Surgawi. Wah. Halo Kak Ferry. Hai Nak. Apa kabar? Baik dong. Nah, pasti kita semua ini nih pernah bermimpi kan? Wah, dan ingin memiliki sesuatu gitu atau ingin bermimpi yang besar sekali gitu. Tapi ya, nggak pernah tergenapi ya. Malah yang ada tuh kadang kita lupa akan mimpi kita. Pernah nggak lu? Bener banget ya. Ya kan? Makanya ada bilang katanya kalau mimpi tuh jangan tinggi-tinggi. Hah? Kalau mimpi, kalau jatuh sakit. Oh iya benar juga. Tapi bener, Bener. kadang kita ya bermimpi. Kan kalau dulu kita diajarin, mimpi setinggi Iya, langit. setinggi langit bener. Iya bener. Tapi kadang sampai saking nggak tercapainya tuh kadang kita ya lupa sama mimpi kita sendiri gitu ya. Ya kan? Kadang mah kita nawar sama mimpi kita sendiri. Kok gitu. nawar gimana itu maksudnya? Dulu ini laki-laki mimpi punya mobil BMW warna merah kan. Setahun 2 tahun nggak tercapai tuan, nawar lah. Iya. Fortuner warna merah tuh. Jadi makin turun. Mimpinya nggak tercapai juga kan. Iya benar juga sih. Benar. Nawar lagi. Agia warna merah. Dapat gak? Gak tercapai juga kan? Tercapai yang datang Aerox warna merah. Gitu. Kadang kan kita gitu. Kadang kalau nggak tercapai lagi, ya udahlah. Kita apa aja lah. Jadi gitu. kita lupa sama mimpi kita sendiri gitu. Bener. Tapi lucunya ya Yunes gitu ya. Ini pernah terjadi loh pada Yusuf loh. Waktu itu dia pernah bermimpi. Terus dia ceritakan mimpinya itu ke kakak-kakaknya gitu. Coba deh baca deh mimpinya Yusuf di Kejadian. Di Kejadian 37 ayat 6-7 ya. Dibilang karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, si Yusuf kan bermimpi seperti itu gitu, tapi dalam kehidupannya malah sebaliknya gitu. Dia malah mengalami hal-hal yang gak enak gitu, jauh dari kenyataan yang dia impikan gitu. Yang terjadi malah dia dimasukkan ke sumur terus dijual ke tanah Mesir lagi. Padahal kan mimpinya si Yusuf ini kan dari Tuhan loh, ya kan? Gitu. Tapi mungkin karena mimpinya ini kan dibilang tunduk berkas gandumnya. Wah tapi kayaknya kalau soal kayak gini kita harus ke ahlinya. Bener, kayaknya menarik daripada topiknya. kita menerka soal mimpi. Bener. Jadi lebih baik gimana? Lebih baik kita panggilkan aja ya Pastor Chandra Kusumo yang biasa kita panggil. Yang biasa kita panggil Pastor Cing ya. Udah ada di studio kita nih. Halo Pastor Cing. Pastor Cing. Halo Sumarna, Kerry. Halo Pastor. Kita lagi ngebahas mimpi nih Pastor. Saya karena berasa mimpi ada di sini. Nah, ya benar. Ini daripada kita salah mengartikan mimpi. Iya benar. Tapi kita bertanya sama Pastor Cing ini ya. Di Kejadian 37 ayat 6-7 Pastor. Dibilang kan karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Ini gimana nih Pastor? Tapi kan kadang kita malah lupa akan mimpi kita. Jadi boleh gak sih Pastor sebenarnya kita itu bermimpi gitu. Soalnya ini Yusuf aja yang mimpinya dari Tuhan aja bisa disalahartikan sama saudara-saudaranya ya. Saudara-saudaranya sampai dia dibuang itu. Pastor silakan. Ya boleh gak boleh ini kan sudah bukti bahwa Tuhan memberikan Yusuf mimpi. Bukan Yusuf di sini aja, Yusuf Mariamunya yang waktu iya benar. itu dikasih juga mimpi juga benar. kan. Nah, Tuhan bisa memberikan mimpi. Tapi tadi kamu mimpi itu tahu-tahu mobilnya bersorak-sorak. Artinya yuk kebanyakan tidur. Mimpi di siang bolong. Benar mimpi di siang bolong. Tapi ya di sini sebenarnya ya kita lihatlah ya kalau
mimpinya itu kan nggak bisa diterima oleh saudara-saudaranya kan. Siapa you mau jadi raja sama kita, you mau mimpin kita, ya kan, sampai orang tuanya pun menegurin Yusuf kan. Kamu apa sih, mimpi apa sih ini? Kamu pikir sampai orang tua saya, papa mamanya sujud menyembah kamu. Itu kan kalau kita ngelihatnya dari ukuran manusia kita atau pikiran manusia kita. Pikiran manusia yang nggak bisa terima. Maka itu pikiran manusia dikatakan carnal mind, pikiran manusia itu mati. Dia kesel, marah, benci, membawa satu kematian. Tapi bapaknya sebenarnya walaupun dia ngomong begitu, dia katakan di dalam hatinya dia tahu dia nyimpan. Tapi dia nggak nentang. Cuma dia ngelihatnya berbeda. Jadi ada pemikiran jasmani, ada pemikiran rohani. Rohani itu hidup. Sebenarnya Tuhan itu enggak merendahkan seseorang dengan mengangkat seseorang. Ya, dia bukan seperti itu. Dia itu adalah baik, dia itu kasih. Nah, dia punya skenarionya, mungkin berbeda kan dengan manusia kita. Untuk apa? Dia tahu bahwa suatu saat ada kelaparan itu kan. Dia bukan soal mimpi hanya jadi raja. Yusufnya dia udah lupa dengan penderitaan yang dialami. Tapi Tuhan tidak lupa. Tapi sebenarnya Tuhan memberi hidup. Untuk bangsa Israel itu bisa, ya kan? Dia dipilih sama kayak kita lihat bangsa Israel, katanya bangsa dipilih kan. Nah, kalau kita ngelihatnya Tuhan pilih kasih, ya marah yang lainnya. Benar. Yang lainnya kesel, mau dibabisin aja nih tetangga-tetangganya, mau babisin dia terus kan. Nah, yang satu bisa sombong, gua dikasih. Enggak begitu poinnya, sebenarnya dia ingin menyelamatkan seluruh manusia itu. Ya, penggenapannya kita tahu mimpinya Tuhan itu ada di dalam Kristus Yesus. Yang dimana dia datang untuk bisa membawakan kita mengalami kehidupan dia. Ya, sehingga hidup kita itu bukan mikirin mimpi dengan batasan yang terbatas sementara aja. Bagaimana mobilnya, bagaimana posisinya, nggak salah. Bagaimana ininya. Tapi kalau kamu tahu mimpi yang sebenarnya dia adalah hidup di dalam kamu, apalagi yang kamu minta. Betul. Dikatakan dia sudah limpah. Hidup kamu itu bukan lagi menanti mengusahakan impian yang kamu pikirkan. Sebenarnya hidup kamu itu sudah melampaui yang bisa kamu mimpikan. Karena dikatakan Paulus menyadari itu. Jadi sah-sah aja ya pastor kita bermimpi. Oh ya sah-sah aja. Kamu nggak usah disah aja. You nggak bisa menghentikan manusia untuk bermimpi kan. Tapi bisa, misalnya kamu bermimpi punya mobil bagus gini. Wah, yuk kejar-kejar. Tahu-tahu ada satu orang yang kamu jatuh cinta. Kamu lupa itu. Oh, kita ngelupain mimpi. Yang itu, karena you berpikir dia yang utama. Ada dia, makan kayaknya enak aja. Jadi fokusnya beda lagi ya? Fokus beda. Mimpi yang kamu cari sebenarnya itu adalah dia yang dimana sudah ada di dalam kamu sebenarnya. Ya kan? Nah, sehingga kamu tahu dia kayak Paulus lah, dia cari-cari kan, dia bikin mimpinya biar agama dia bisa dipegang teguh gitu kan. Akhirnya dibawa kematian. Tapi waktu dia ketemu Kristus, dia menemukan kasih Tuhan. Sehingga dia bisa menyebarkan kehidupan. Maka itu dia katakan, biarlah mata hati kita dibukakan mengenal kasih. Kasih yang melampaui segala apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bisa minta. Itu mengejutkan. Kristus di dalam kamu sebenarnya. Kamu akan tidak berat dalam mengejar mimpi. Bahkan kamu tidak tertarik untuk mengejar mimpi. That's true. Karena kamu hidup dalam mimpinya Tuhan di dalam hidup ini. Luar biasa kamu ini. Jadi kita dengan katanya tidak berfokus kepada itu gitu. Karena fokusnya kita
kita tahu apapun mimpi kita selalu indah lah pada waktunya gitu istilahnya. Segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita tuh selalu indah Selalu gitu. indah. Apa misalnya kita mimpi yang ini, tapi Tuhan berikan yang lebih baik ya gitu Pastor ya. Iya, Betul. selalu Jadi, lebih baik dia iya. mengasihi kita. Betul. Ya kan? Cuma kita itu berpikirnya istilah yang kelihatan. Betul. Istilah manusia material conscious. Iya. Rencana Tuhan lebih baik dari mimpi kita gitu. Iya. Ya sebenarnya dia bukan rencana aja ya, memang hidupnya, Betul, hidup hidupnya. kamu itu sekarang itu Iya. lebih daripada yang dapat kamu mimpikan. Ya kan, sehingga Iya, iya, mimpi itu di luar kan. Betul. Misalnya contoh-contoh di Alkitab, perempuan Samaria mimpinya ingin dapat air Iya. yang segar gini-gini dengan apa yang dia harus lakukan. Tapi ketika ketemu Pak Kristus, Dia lupa. dia lupa yang sama itu karena air. dia itulah mata airnya Iya, 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 yang iya, memancar keluar kasih Wow. itu dalam hidup dia. Dia Iya. perlu sadar bahwa dia sudah ada di dalam. Iya, iya. Yang kamu cari, mimpi kamu, yang kamu usahakan, yang kamu gumuli, kalau enggak didasari dari dia yang Iya. hidup di dalam kamu, itu melelahkan. Betul. Sekalipun you dapat menghalangi kamu untuk mengalami. Iya. Kamu pikir mobil kamu, padahal sebenarnya istri kamu. Iya. Waduh susah. Benar. Beda. Kadang kita punya mimpi gitu, punya keinginan gitu, mimpi keinginan mungkin sama-sama ya beda-beda tipis gitu Iya, ya kan. Kadang yang terjadi kita fokus kita yang mengejar Iya. mengejar mimpi kita itu ya, Betul. supaya mendapat mimpi kita itu tercapai gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah mendapatkannya ya udah gitu. Kayaknya mau lagi tambah lagi gitu. Iya, Nggak kadang-kadang pernah puas itulah Tapi manusia. yang jadi masanya kan, wah kita punya mimpi nih, kita kejar-kejar mimpi. Kalau nggak kecapean, nggak tercapai mimpinya, ya kadang kita jadi stres sendiri gitu kan. Iya, bisa juga gitu. Bahkan aduh Tuhan gimana sih? Iya. Kita jadi kadang nyalakan orang lain, nyalakan Tuhan. Iya. Gitu. Padahal kan Tuhan yang tadi Pastor Cing bilang gitu, dia sudah ada di dalam kita Ada di gitu dalam Kak. kita, gitu. Dan itu pun istilahnya melebihi daripada itu ya Pastor Cing ya, benar ya? ya, maka itu dikatakan kan dia sudah memberikan anak yang terbaiknya Yesus. Apa sih yang lainnya? Iya, yang ada betul. yang juga sadar kan. Betul. Kita berpikirnya kita mau jadi kayak Yusuf, gimana ya jadi presiden. Ya kan? Bagaimana Benar, kita benar, bisa ini. Iya, caranya Kalau ya. Caranya kita ngelihat di pandangan manusia kita, Iya, itu iya, terjadi iya. persaingan, perbandingan, Iya. ketidakpuasan, sekalipun dia dapat kan. Iya. Tapi bukan berarti salah yang eksternal itu. Tapi ada juga Musa misalnya, dia sudah naik sampai dia bisa menguasai, ya udah kayak Firaunnya itu kan. Iya. Tapi dia tinggalkan. Betul. Nah, dia mulai hidup dalam mimpinya Tuhan dari mana? Ketika dia melihat Tuhan, ada cara Tuhan ya kan. Yes. Jadi dia udah melupakan mimpinya dia sendiri sebenarnya. Ya dia mimpi diri manusia ya kan nggak bisa lupa. Kamu kalau nggak ketemu istri kamu mana bisa lupa kepada mobil kamu. Benar. Oh iya. Ya, kamu menemukan kasih itu. Jadi harus Iya, ada iya. yang menggantikan posisi si mimpi ini nih Pastor. Tapi kan itu lebih daripada itu Oh kan iya, yang maksud. itu Iya kehidupan. kan. Iya, kehidupan itu. Kehidupan manusia, Iya. dia kehilangan. Betul. Dia manusia hilang yang mencari Iya. mimpinya. Iya. Dia semakin mencari, dia semakin hilang sebenarnya. Betul. Karena dia berpikir hidupnya dari apa dan siapa. Iya. Nah, itu tidak pernah bisa penuh. Iya, Tapi iya, kalau iya. Tuhan, itulah hidup dia. Betul. Mimpi yang dia inginkan, itulah melampaui. Karena Iya. hidup dia dalam kita. Iya. Nah, itu ada perjalanan kehidupan. Misalnya kita taruh mimpi setinggi-tinggi langit. Ya tidak jadi masalah mimpinya, tapi dasarnya kamu taruh dari Iya, mana. benar itu Kamu sih. kalau manusia, sekuat-kuat dia bermimpi tetap aja manusia tanah. Betul. Terbatas sementara. Betul. Tapi kalau manusia roh, dia tinggalnya sejauh daripada impian manusia. Iya. Itu yang kamu jalani. Hidup kamu itu ya, kamu akan terkejut. Kamu hidup sudah bagaikan mimpi. Wow. Satu. Yang kedua, yang kamu punya itu sebenarnya itulah yang diimpikan manusia. Ketika you sadar, orang lain sadar, hidupnya itu yang sangat amat enak, ringan, Amin. tidak bergumul untuk Jadi, menggenapi. Kita boleh bermimpi, tapi kita perlu sadar ada yang lebih besar dari Iya. Wah,
Wow, thank you Pastor Cing, Thank you, thank Pastor you. Cing. Wow, bagus juga ya. Berarti intinya itu pengenalan akan Kristusnya ya Akan gitu, Tuhan bahwa gitu. Tuhannya gitu. It doesn't matter, mimpi boleh nggak? Boleh aja, sah-sah aja gitu. Tapi jangan kita fokus sama Ya, dasarnya apa nih gitu. Kita berdasarkan atas firman Tuhan. Amin. Oke. Buat teman-teman semua pendengar Oasis yang ingin didoakan ataupun ada pertanyaan, boleh langsung hubungi kemana Kak Ker? 0818 07 488 489. Saya ulangi kembali. 0818 07 488 489. Oke, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh setiap hari mengenal-Mu lebih dalam lagi. Thank you Jesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa di episode Oasis berikutnya. Jika Anda yang mendengar dan diberkati, silakan share kepada teman-teman Anda lainnya. Amin.